Terima kasih pemirsa Melo TV Lampung, masih bersama kami. Kita lanjutkan kembali tausiah bersama Ustadz Soma Afdilah. Baik Ustadz, tadi di segmen pertama kita sudah membahas tentang pengertian dari halal bihalal, yaitu halal dengan halal, boleh dengan boleh, atau maaf dengan maaf. Atau biasa disebut dengan halal bihalal itu adalah momentum untuk saling memaafkan antara persaudaraan ataupun orang lain, begitu ya Ustadz. Kemudian nih Ustadz, sebenarnya apakah ada hal yang melatar belakang ini atau perintah untuk melaksanakan halal bihalal tersebut, dan bagaimana sih hukum dari halal bihalal itu? Apakah halal bihalal itu termasuk sunnah atau tradisi? Kalau latar belakang dari halal bihalal nih ya, bicara halal bihalal ini sebenarnya merupakan budaya ya, budaya yang hanya terdapat di benua Asia Tenggara. Kalau kita pergi ke Jepang, kita ke Eropa, benua Eropa, terus ke Afrika, itu kita tidak menemukan halal bihalal. Acara halal bihalal nggak ada. Hanya ada di Indonesia dan negara tetangga-tetangganya, kayak Malaysia, kan di Upin Ipin ada tuh. Nah, seperti itu halal bihalal. Jadi sebenarnya Rasulullah SAW itu tidak pernah memerintahkan untuk kita itu melaksanakan halal bihalal. Ya di zaman Nabi nggak ada, terus zaman sahabat juga nggak ada. Ya di luar negeri itu nggak ada, cuma ada di Asia Tenggara seperti itu. Jadi bukan berarti yang tidak diperintahkan oleh Rasulullah SAW dan juga yang tidak diperintahkan bukan berarti dilarang kan, dan yang dilarang ini bukan berarti juga diperintahkan. Akan tetapi ulama mengatakan bahwasannya ini cenderung ke mubah dan mubah sepertinya yang dianjurkan gitu, mubah yang dianjurkan. Karena di halal bihalal ini terdapat begitu banyak manfaat-manfaat, begitu banyak tujuan-tujuan yang sangat penting gitu bagi mendorong umat Islam itu lebih maju seperti itu. Gitu. Oke, baik Ustadz. Jadi sebenarnya halal bihalal ini termasuk tidak sunnah, tetapi dia termasuk tradisi yang hanya ada di Asia Tenggara. Betul. Nah, kemudian Rasulullah itu tidak mewajibkan atau tidak melarang, tapi dimubah gitu ya Ustadz? Iya. Oke, baik. Kemudian nih Ustadz ya, lalu apa sih tujuan dari halal bihalal tersebut? Tujuan halal bihalal yang pertama adalah menyambung tali silaturahmi. Jadi kan pasti kan kalau misalnya kita mengadakan acara halal bihalal ini, kita mengundang sanak saudara, terus mengundang kerabat-kerabat gitu. Dan biasanya acara halal bihalal ini diadakan oleh keluarga, terus lembaga atau sekolah-sekolah gitu, seperti itu. Ya ini tujuannya apa? Ketika halal bihalal tadi itu kan ada memaafkan kan, saling Nah disitulah momentumnya kita saling memaafkan sehingga terjalin gitu tali silaturahminya. Kita yang bertahun-tahun nggak pernah ketemu teman kita, bisa jadi halal bihalal sekaligus reuni, ya seperti itu. Terus kita nggak pernah ketemu keluarga kita, keluarga jauh, misalnya kita kan di Lampung nih, keluarga kita banyak yang di Jawa. Kita bertemu dengan mereka dengan acara halal bihalal, dengan biasanya sekaligus acara kayak arisan gitu ya, arisan keluarga itu bisa juga. Karena tujuannya apa? Untuk mempererat tali silaturahmi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Jadi Allah itu menyuruh kita itu berpegang teguhlah kalian semua dengan tali Allah dan jangan bercerai-berai. Pastikan kalau kita itu sesama saudara pasti punyalah gesekan-gesekan itu yang menyebabkan kita itu dieman, terus bermusuhan, itu pasti ada aja kan. Maka dengan adanya halal bihalal ini kita bisa menyatukan gitu saudara-saudara kita agar mereka itu lebih dekat, lebih saling mengenal. Oh udah punya anaknya sekarang berapa itu. Kalau acara halal bihalal kan pasti kita lebih, oh keadaan kamu gimana sekarang, udah punya apa, udah punya ini, alhamdulillah gitu kan. Kita lebih
mengetahui gitu tali silaturahminya itu lebih terhubung gitu. Dan menyambung tali silaturahmi juga ini dapat menambah umur gitu, Mbak Vivi. Seperti itu. Jadi memperpanjang umur ya, maksudnya Iya. tujuan dari halal bihalal ini. Kemudian apakah ada faidah lain nih Ustadz dari halal bihalal tersebut selain yang Ustadz sebutkan tadi? Jadi manfaat yang kedua daripada halal bihalal ini adalah sebagai menyusun strategi bagi umat manusia dalam menyusun strategi pendidikan, terus strategi agama, terus strategi ekonomi. Ini dapat tersusun ketika kita mengadakan acara halal bihalal. Bagaimana sih caranya menyusun strategi seperti itu gitu kan? Pasti akan timbul seperti itu pertanyaan. Karena ketika halal bihalal ini kita dapat mengundang para ahli. Kita dapat mengundang para pakar-pakar, pakar ekonomi, terus pakar agama, terus pakar pendidikan, semua kita undang di halal bihalal. Misalnya kita ingin memajukan ekonomi kita ya, kita undang pakar ekonomi. Maka di sini beliau akan menjelaskan bagaimana perekonomian di masa mendatang, alangkah baiknya seperti apa gitu, tujuannya gimana, kita bisa atur nih ketika kita berkumpul-kumpul. Jadi berkumpul-kumpul itu nggak sekedar makan aja gitu, kita dapat menyusun strategi nih. Nanti setahun ke belakang kita kayak gini, dievaluasi nih kayak gini, berarti setahun ke depan kita harus seperti ini. Nah, ada seorang pakar yang akan menjelaskan gitu, kita undang pakar. Atau pakar agama misalnya, pakar agama kita mungkin kita menambah wawasan kita, terus menambah ilmu kita nanti di sana ketika kita kumpul-kumpul itu. Lalu pakar agama, pakar pendidikan juga, pakar pendidikan. Jadi misalnya kita halal bihalal antara guru atau murid seperti itu. Maka di situ dapat kita jalin bermusyawarah bagaimana menyusun pendidikan mendatang gitu untuk murid-murid, untuk pelajar bagaimana baiknya, seperti itu Mbak Vivi. Oke, baik. Jadi sebenarnya faidah dari halal bihalal ini banyak sekali ya Ustadz. Secara garis besarnya yaitu yang pertama mungkin tadinya kita tidak bertemu lama dengan teman-teman kita, jadi bisa bertemu karena adanya halal bihalal. Kemudian halal bihalal juga bisa saling memaafkan, memanjangkan umur ya Ustadz ya. Terus nih Ustadz, bagaimana sih pelaksanaan halal bihalal ini yang baik gitu? Pelaksanaan halal bihalal yang baik. Kalau pelaksanaan halal bihalal yang baik itu nggak sekedar makan aja gitu, nggak sekedar berkumpul-kumpul gitu atau arisan. Tapi ketika kita mengadakan halal bihalal, kita dapat di situ menyertakan anak-anak yatim. Terus kita dapat mengadakan khitanan massal gitu, khitanan massal. Terus kita dapat juga kayak bakti sosial gitu ke masyarakat. Jadi bermanfaat gitu halal bihalalnya. Dapatlah kita ini kumpulkan uang gitu untuk keluarga kita misalnya yang ngadain halal bihalal. Kita kumpulin uang dan kita ini santunan anak yatim lah, berapa misalnya anak 10 aja kita kasih 100.000 kan sudah senang gitu. Karena apa? Kata Rasulullah ketika kita mengasihi anak yatim, dekat dengan anak yatim, nanti Rasulullah itu dengan kita itu dekat di surga gitu. Dan begitu juga dengan hitanan massal. Ini kita dapat membantu orang-orang yang kurang mampu gitu untuk menghitankan anaknya. Maka ketika kita adakan hitanan massal, ini insya Allah akan terbantu orang-orang yang kurang mampu. Kayak bakti sosial juga kan ya. Selain daripada kita membantu dari zakat, kan kalau sebelum hari raya kan ada zakat ya. Kita juga ketika mengadakan halal bihalal ini bolehlah kita makanan pokok kita kumpulkan, terus nanti kita bagi ke masyarakat seperti itu. Oke, baik. Jadi pelaksanaan halal bihalal yang baik itu adalah yang menyangkut pautkan dengan orang lain seperti anak yatim atau lain sebagainya. Tetapi ini ya Ustadz, kita lihat nih di masyarakat nih ya, sekarang nih malah pada pelaksanaan atau membuat acara halal bihalal ini
malah tidak seperti itu, malah mereka seperti karaokean atau bermain dan lain sebagainya. Itu menurut Ustadz bagaimana? Ya kalau menurut saya sih kan ini kan masih wahana-wahana apa ya, kefitrian, kesucian gitu. Jadi janganlah kita gunakan acara seperti itu dengan hal yang kemaksiatan. Tapi kalau misalnya cuma karaokean untuk menghibur dari keluarga ke keluarga itu nggak apa-apa sih, kan masih keluarga ya. Namun kalau misalnya